Selamat datang di kelas seni budaya. Untuk semester ini kita akan mempelajari tentang seni tari. Materi semester ganjil ke depan atau semester 1 ke depan yaitu tentang eksplorasi gerak tari berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur dalam proses berkarya tari. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu kalian nanti diharapkan mampu memahami pengertian jenis konsep dan unsur serta fungsi seni tari. Oke, sebelum lanjut ke materi konsep, teknik, dan prosedur, saya mau bertanya, apa yang kalian ketahui tentang tari? Apa itu tari? Nah, seni tari secara harfiah, istilah seni tari diartikan sebagai proses penciptaan gerak tubuh yang berirama dan diiringi musik berlandaskan rasa dan karsa. Secara garis besarnya, seni tari yaitu gerak tubuh. Oke. Kita lanjutkan pengertian tari menurut beberapa ahli. Di sini kita akan mengetahui pengertian tari menurut pertama Aristoteles. Menurut Aristoteles, tari merupakan gerak yang ritmis, yang tujuannya untuk memberikan gambaran karakter dan kehidupan manusia sebagaimana mereka berperilaku ataupun menderita. Nah, kemudian menurut Bagong Sudito, pengertian tari ialah gerak ritmis yang sesuai dengan irama dan bertujuan mengekspresikan perasaan. Macam-macam jenis tari. Jika ditinjau dari jenis pertunjukan dan partisipasi, seni tari dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah tari partisipatif, yang kedua tari teater. Apa itu tari partisipatif? Tari partisipatif ialah tari yang jarang menggambarkan sebuah cerita dan hanya bertujuan untuk interaksi sosial ataupun olahraga saja. Aturan tari jenis ini biasanya terkait larangan dilakukan kedua gender dan usia tertentu. Jenis tari ini dapat berupa tari rakyat, tari berkelompok, sosial, dan berpasangan. Sedangkan tari teater merupakan tari yang menggambarkan sebuah cerita dan dipentaskan secara lengkap properti khusus, serta dilengkapi properti khusus. Jadi, properti yang digunakan yaitu memang difokuskan untuk menunjang pertunjukan tersebut. Tujuan utama tari ini ialah sebagai hiburan. Nah, jenis tari ini meliputi balet, tari Jepang, tari modern, dan lainnya. Kita lanjutkan. Berdasarkan bentuk koreografinya dan jumlah penarinya, yang pertama ada tari tunggal, yang kedua tari berpasangan, dan yang ketiga tari kelompok. Tari tunggal ialah tari yang diperankan oleh seorang penari atau dikenal juga dengan istilah tari solo. Misalnya tari golek dari Jawa Tengah ataupun tari dari Kalimantan atau Dayak yaitu tari gong. Nah, sedangkan tari berpasangan dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah pas de deux ataupun dalam bahasa awam disebut duet. Tari ini dilakukan oleh dua orang ataupun berpasangan, bisa cowok-cowok, bisa cowok-cewek, ataupun cewek-cewek. Nah, contoh dari tari berpasangan seperti ini. Nah, kalian bisa melihat bahwa di sini adalah pasangan cowok dan cewek. Tidak menutup kemungkinan juga nanti tariannya itu bisa cewek-cewek ataupun cowok-cowok. Sekarang tari kelompok. Dalam bahasa asing disebut grup koreografi, yaitu tari yang dilakukan minimal oleh 2 orang atau lebih. Nah, contohnya di sini adalah tari gantar dari Kalimantan. Oke, kita lanjutkan.
Berdasarkan perkembangannya, yang pertama adalah tari tradisional. Tari tradisional merupakan jenis tari yang sudah turun-temurun, diwariskan dari zaman nenek moyang. Jenis tari ini sangat mengedepankan nilai filosofis, simbolis, dan religius. Nah, tari tradisional dibagi atas tari tradisional klasik dan tari tradisional kerakyatan. Tari tradisional klasik, tari ini dikenal juga sebagai tari keraton atau keistanaan karena berkembang di kalangan kerajaan dan kebangsawanan. Pertunjukan tari ini cenderung memakai busana mewah dan gerakan yang anggun. Tarian ini memiliki aturan yang baku dan dipertahankan dari generasi ke generasi. Contohnya bisa dari Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta itu adalah tari serimpi, kemudian dari Jawa Barat bisa tari topeng kelana. Nah, kemudian tari tradisional kerakyatan, tari ini berkembang di kalangan rakyat biasa atau bisa juga disebut dengan rakyat jelata, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Tari ini sering ditampilkan dengan busana dan iringan musik yang sederhana. Selain itu, tarian ini tidak memiliki aturan baku, sehingga bentuk tariannya cenderung bervariasi. Tari ini biasanya ditampilkan saat perayaan sebagai tari pergaulan. Contohnya dari Sumatera Barat yaitu tari lilin. Oke, yang kedua tari kreasi baru. Tari ini merupakan pelebaran sayap dari tari tradisional yang gerakannya dipadukan dengan gerakan baru dari jenis tarian lain. Nah, tari ini biasanya dilakukan saat upacara ritual, keagamaan, adat, dan lainnya. Pada umumnya, tari kreasi baru ini dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, tari kreasi baru berpola tradisi dan tari kreasi baru berpola non-tradisi. Tari kreasi baru berpola pada tradisi, yaitu tari ini sangat berpedoman pada kaidah tari, baik itu kaidah musik, tata rias, koreografi, maupun teknik pementasannya. Sedangkan tari kreasi baru berpola non-tradisi, jenis tari kreasi baru ini tidak terikat dengan kaidah tari seperti halnya tari berpola tradisi. Namun, bukan berarti jenis tari ini tidak menggunakan pola tradisi sama sekali, melainkan penggunaan kaidah tari akan disesuaikan dengan konsep gagasan tari yang akan ditampilkan. Nah, itu bedanya tari kreasi baru berpola tradisi dan tari kreasi baru berpola non-tradisi. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu tari kontemporer. Nah, untuk tari kontemporer ini mungkin kalian sudah pernah melihat, sudah pernah membuat atau menampilkan. Kebanyakan yang sekarang ini adalah tari-tari kontemporer. Apa sih tari kontemporer itu? Tari kontemporer merupakan jenis tari modern yang tidak lagi terpengaruh unsur tari tradisional. Tari ini menampilkan koreografi unik dan penuh makna. Jadi, tari kontemporer ini sudah lepas dari kaidah-kaidah tari tradisional. Bebas, mau menampilkan apa aja bisa. Nah, selain itu, iringan musiknya pun bukan merupakan lagu sederhana yang lazim digunakan, melainkan menggunakan program musik komputer. Jadi sudah melalui penyempurnaan atau melalui pengembangan musiknya itu tidak lagi dengan musik-musik yang ada, yang live atau yang asli, tetapi sudah bisa menggunakan komputer. Ya, tentunya tak hayal penikmat yang ingin menikmati jenis seni ini harus berwawasan luas. Oke, kita lanjutkan sekarang tentang konsep seni tari. Konsep tari merupakan poin penting yang menjadikan seni tari tetap memiliki persamaan di antara berbagai variasi gerak tubuh yang terbentuk. Adapun konsep tari itu sendiri terdiri dari
ruang gerak. Nah, ruang gerak. Ruang gerak dalam tarian membutuhkan ruang gerak. Ruang gerak ini berarti seorang penari membutuhkan ruangan yang sesuai dengan jenis gerakan yang akan ditampilkan. Ruang gerak dapat berupa ruang gerak sempit dan ruang gerak luas. Nah, jenis ruang gerak ini akan disesuaikan dengan jumlah penari, apakah tunggal, berpasangan, ataupun kelompok. Kemudian yang kedua yaitu tenaga. Tenaga dibutuhkan dalam seni tari untuk mendapatkan gerak tari yang dinamis, ritmis, dan harmonis. Tanpa tenaga, suatu gerakan sempurna tidak mungkin dihasilkan. Penggunaan tenaga sendiri memiliki tingkatan sesuai dengan gerak yang ingin ditampilkan, baik itu intensitas kuat, sedang, dan lemah. Yang ketiga, waktu. Nah, kenapa waktu masuk dalam konsep tari? Karena estimasi waktu sangat bergantung terhadap bentuk gerakan yang akan ditampilkan. Perbedaan cepat atau lambat suatu gerak dalam seni tari disebut tempo. Nah, fungsi tempo inilah yang akan memberikan kesan dinamis sehingga suatu tarian menjadi enak untuk dinikmati atau enak untuk dilihat, ditonton. Nah, oke, selanjutnya kita bahas tentang unsur pendukung seni tari. Dalam menciptakan nilai indah suatu tari, seni tari memiliki unsur pembangun atau unsur pendukung. Apa aja unsurnya? Yang pertama, ragam gerak. Gerak sangat penting dalam suatu tarian. Nah, gerak harus mampu menuangkan emosi dan ekspresi jiwa. Dalam seni tari, gerak dibagi menjadi 3. Yang pertama, sifat. Nah, sifat ini ada gerak lemah, yaitu gerak yang dilakukan tanpa menggunakan kekuatan otot. Jadi tidak ada kekuatan otot di dalamnya. Yang kedua, yaitu gerak lembut. Gerak lembut ini satu tingkat di atasnya gerak lemah, yaitu gerak yang dilakukan mengalir seperti air. Mengalir, mengikuti, mengalir, tidak ada penolakan dari tubuh, tidak ada pemberontakan, mengalir saja. Kemudian yang ketiga adalah gerak kasar, satu tingkat dari gerak lembut, yaitu gerak kasar. Gerak yang dilakukan dengan menggunakan otot yang kuat seperti gerakan menghentakkan kaki. Nah, ini kebalikannya dari gerak lemah. Kalau gerak lemah tidak menggunakan otot sama sekali. Gerak kasar ini menggunakan otot. Jadi, otot sebagai penguat, sebagai penggerak. Contohnya menghentakkan kaki, tepuk, loncat. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ragam gerak yang kedua yaitu bentuk. Nah, bentuk gerak realistik atau wantah yaitu gerak yang dilakukan sesuai dengan apa yang dilihat. Nah, macamnya ada gerak realistik atau wantah dan kemudian gerak stilir. Nah, yang kedua adalah gerak stilir. Gerak stilir yaitu gerak tidak wantah yang sudah diperhalus. Jadi kalau gerak realistik atau wantah itu gerak yang dilakukan sesuai dengan apa yang dilihat. Apa yang dilihat itu yang diikuti. Gerak stilir atau stilirisasi yaitu gerak yang mentah atau gerak yang wantah kemudian sudah diperhalus. Nah, yang satu lagi gerak simbolik. Gerak simbolik yaitu gerak yang hanya berupa simbol. Jadi geraknya itu hanya berupa simbol semata. Oke, ragam gerak yang ketiga yaitu aktivitas. Gerak setempat yaitu gerak
yang berada pada awal tanpa gerakan. Nah, gerak aktivitas itu meliputi yang pertama gerak setempat. Gerak setempat, gerak yang hanya berada pada posisi awal tanpa bergerakan alias diam. Nah, gerak diam, tidak berpindah. Tidak berpindah, tidak bergeser, tidak bergerak. Itu adalah gerak setempat. Kemudian yang kedua, gerak berpindah. Ini lawan dari gerak setempat. Yaitu gerak yang tidak hanya menetap, melainkan melakukan gerakan kecil seperti bergeser, meluncur, melompat, dan lainnya. Nah, jadi unsur pendukung seni tari, yang pertama ragam gerak. Di situ ada sifat, bentuk, aktivitas, di mana di dalamnya itu memiliki poin-poin tersendiri, seperti sifat ada gerak lemah, lembut, kasar, bentuk ada realistik, stilir, simbolik, aktivitas ada gerak setempat dan gerak berpindah. Kemudian iringan. Iringan ini berkaitan dengan musik pengiring. Nah, musik pengiring di sini juga sebagai unsur pendukung karena musik itu bisa memberikan kesan atau suasana yang berbeda atau suasana yang diinginkan seorang koreografer. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah make up dan kostum. Make up dan kostum itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Make up dan kostum juga bisa berfungsi sebagai memperjelas karakter atau memperjelas suatu karakter dari penari. Nah, selanjutnya pola lantai atau blocking. Nah, untuk pola lantai atau blocking ini nanti kita akan bahas lebih detail lagi karena di situ nanti akan kita gambarkan pola-pola lantai yang biasa digunakan dalam proses berkarya seni tari. Oke. Nah, ini dalam sebuah tarian, terutama dalam tarian berkelompok, sangat penting untuk memperhatikan pola lantai. Nah, pola lantai atau blocking yang biasanya dipakai seorang koreografer dalam membuat sebuah karya tari itu ada yang pertama horizontal. Horizontal ini yaitu pola lantai yang mengharuskan penari membentuk garis lurus ke samping. Yang kedua, vertikal, yaitu pola lantai yang mana penari harus membentuk garis lurus dari depan ke belakang. Sedangkan diagonal, yaitu pola lantai yang mana penari harus membentuk garis yang menyudut ke kanan ataupun ke kiri. Dan melingkar, yaitu pola lantai yang mengharuskan penari membentuk garis selingkaran. Selain horizontal, vertikal, diagonal, dan melingkar, masih banyak lagi pola-pola lantai atau blocking yang biasa dipakai. Tapi keempat ini yang biasa atau sering dipakai oleh koreografer. Oke, kita lanjutkan. Fungsi seni tari. Seni tari memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan. Di antaranya, yang pertama adalah fungsi seni tari sebagai sarana bergaul. Seni tari bersifat kolektif, artinya melibatkan beberapa orang. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan interaksi dengan individu lain. Oleh karena itu, seni tari dapat dijadikan salah satu wadah bagi manusia untuk bergaul. Kegiatan latihan tari rutin atau pementasan tari bersamaan menjadi sarana pergaulan yang baik. Nah, yang kedua, fungsi seni tari sebagai sarana upacara. Sejak dahulu, tari sudah dijadikan manusia sebagai sarana upacara, baik untuk upacara keagamaan maupun upacara penting dalam kehidupan manusia. Tari keagamaan tujuannya untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan biasanya bersifat sakral. Contohnya tari kecak di Bali yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan para dewa dan leluhurnya. Tari yang dijadikan sebagai sarana upacara sangat mempertimbangkan pemilihan tempat, waktu, penari, dan sesajian yang tepat.
Nah, yang ketiga, fungsi seni tari yang ketiga yaitu sarana hiburan. Nah, pernahkah kalian melihat tari sebagai hiburan atau tari yang dipentaskan hanya untuk menghibur? Nah, disinilah fungsi tari sebagai hiburan. Tari yang dimanfaatkan sebagai sarana hiburan memiliki gerak spontan. Selain itu, jenis tari ini menggunakan tema dan iringan lagu yang sederhana. Kemudian, kostum dan tata panggungnya diupayakan semenarik mungkin. Prinsipnya, tarian yang ditampilkan menghibur dan tidak menjemukan serta menjenuhkan. Yang keempat, fungsi seni tari sebagai media pendidikan. Tarian dapat dijadikan media untuk mendidik anak dalam upaya pendewasaan diri, melalui pesan dari setiap gerak yang ditampilkan. Selain itu, nilai keindahan dan keluhuran yang ada pada seni dapat mengasah perasaan seseorang untuk bersikap lebih santun dan lembut. Nah, fungsi yang kelima yaitu katarsis, artinya pembersihan jiwa. Pemanfaatan seni tari sebagai katarsis biasanya dilakukan oleh seniman yang memiliki penghayatan mendalam terhadap seni tari. Jadi, seniman yang memiliki jiwa seni yang kuat, jiwa seni yang mendalam terhadap seni tari. Yang terakhir yaitu penyaluran terapi. Penyaluran terapi ini bagi mereka yang memiliki atau menyandang cacat mental. Nah, tari dijadikan penyaluran terapi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, penyajiannya ini dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung disesuaikan dengan kondisi penderita. Jenis tari ini dilarang pada masyarakat timur karena rasa tak sampai hati. Padahal jika kita lihat jika tarian ini bisa menjadi penyalur terapi, maka banyak penyandang-penyandang cacat mental ataupun fisik ini yang bisa tertolong. Nah, itu salah satunya fungsi seni tari. Oh, ini masih ada satu, yaitu sebagai sekian dan terima kasih. Oke, selesai untuk materi kali ini. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya dan sampai jumpa.